Orang Manado P Radio. Radio Rao. Baik, sahabat Siaral 102.8 FM dan juga para pengunjung Warkop Kemang ya. Dan sahabat Siaral, orang masih siaran langsung dari Warkop Kemang ya dalam terampi acara TNT atau Torang Entorang. Masih bersama saya Iva dan juga Mbak Elma dan juga di belakang perangkat siar ya ada Mbak Femi. Oke sahabat Siaral, seperti tadi yang sudah saya informasikan bahwa di pukul 8 orang akan ada talk show ya. Orang akan bercerita sedikit tentang kemerdekaan karena ini sahabat Siaral kita masih dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Dan sahabat Siaral, alhamdulillah senang sekali di malam hari ini kita kedatangan tamu ya dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Manado. Dan alhamdulillah bersama saya di sini sudah ada ketua ya, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Bapak Erik G. Kawatu SEMM. Iya, terima kasih. Oke. Iya, ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke Pak, barangkali facialnya sedikit diangkat karena suaranya tidak kedengaran jelas ya Pak ya. Karena kita sudah social distancing. Oke, apa kabar Pak malam hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Di sini juga ada anggota-anggotanya ya Pak ya. Selamat malam buat anggota-anggota dari KNPI. Iya, dan Bapak Erik G. Kawatu SEME, sahabat Siaral sekali lagi saya informasikan ya, Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Manado Pak. Sedikit berkenalan ya Pak ya. Kalau orang bilang kan tak kenal maka tak sayang. Bisa diperkenalkan Pak selain Ketua DPD KNPI Manado, untuk profilnya Pak, kira-kira Bapak, saya dengar-dengar Bapak katanya masuk di KPID ya Pak ya. Oke silakan Pak. Iya, sekali lagi selamat malam tentunya buat Iva dan seluruh teman-teman yang pengunjung Warkop Kemang. Banyak sekali saya lihat malam ini, tapi tetap dalam suasana menjaga protap. Iya. Jadi jaga jarak, tetap aman. Ini juga jadi contoh untuk kita semua. Ke depan Kota Manado ini memasuki tatanan kehidupan new normal. Kita perlu tetap konsisten untuk mempraktekkan standar hidup yang baru. Kemudian selamat malam juga untuk para pendengar radio RAL FM di rumah. Baik yang mengikuti melalui sambungan radio bahkan live streaming. Iya, dan juga live Facebook Pak. Iya, live Facebook juga, selamat malam. Tadi diminta untuk perkenalan. Sekali lagi nama saya Erik Kawatu. Saya saat ini dipercayakan sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Manado. Sehari-hari saya bekerja sebagai komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia daerah Sulawesi Utara. Oke, baik. Mungkin itu saja. Baik, dan sahabat Siaral kami juga membuka talk show ya di sini. Mungkin barangkali ada yang mau tanya-tanya untuk pengunjung yang ada di sini dan juga sahabat Siaral yang ada di rumah ya. Yang barangkali ingin tanya-tanya ya silakan. Saya buka line telepon di 081143510028. Sekali lagi sahabat Siaral yang ada di rumah dan juga di live Facebook ya barangkali mau tanya silakan bisa langsung gabung di 081143510028. Oke Pak, ini kan kita masih merayakan ya Pak ya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang alhamdulillah tahun ini sudah masuk ke 75 tahun. Ini sebagai generasi muda ya Pak ya, penerus perjuangan ya. Sebagai generasi muda kira-kira kemerdekaan apakah kita dari segi pemuda ini Pak ya, apakah kemerdekaan itu kita sudah bisa rasakan kah atau seperti apa tuh Pak? Iya, memang kalau bicara mengenai kemerdekaan dalam arti yang luas, artinya bukan sekedar merdeka dari penjajahan seperti persepsi pejuang-pejuang atau nenek moyang kita pada masa lampau. Di mana 75 tahun yang lalu definisi dari kemerdekaan itu adalah merdeka dari penjajahan. Baik. Kolonialisme dan imperialisme. Namun sekarang 75 tahun kemudian kita harus sadari bahwa pemahaman dari kemerdekaan itu harus diletakkan pada persepsi atau sudut pandang yang lebih luas. Baik. Dalam artian kemerdekaan di era milenial sekarang ini adalah bagaimana merdeka
dari kehidupan yang sejahtera, di mana tidak ada lagi kebodohan, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi penindasan hak asasi manusia. Jadi kemerdekaan sebagai manusia terjamin hak hidupnya. Jadi saya kira untuk sampai kehidupan saat ini kita belum boleh dikatakan sepenuhnya merdeka kalau kita persepsikan dalam arti yang luas. Karena apakah kita sudah merdeka dari kesetaraan hukum di depan hukum, apakah kita sudah setara? Ataukah dalam hal kebebasan dari buta aksara, buta huruf, kebebasan dari taraf hidup kemiskinan, apakah Indonesia bahkan Sulawesi Utara ini sudah merdeka sepenuhnya, itu masih perlu kita perbincangkan lebih jauh. Oke, baik. Berarti kalau dari segi pemuda sendiri ya Pak ya, sebagai KNPI melihat ini memang untuk Indonesia sendiri ini belum merdeka ya Pak ya? Iya, dalam artian merdeka dari kemiskinan, dari supremasi hukum dan lain-lain, tentu kita masih perlu berjuang ke arah itu. Oke, baik. Sahabat Siaral 128 FM dan juga yang ada di sini ya, pengunjung yang ada di Warkop Kemang, ya saya membuka kesempatan untuk Anda, mungkin mau tanya-tanya sedikit, dan untuk yang di rumah ya, yang monitor kami di 102.8 FM silakan di 0811435108. Masih bersama Bung Erik ya sebagai Ketua KNPI ya Kota Manado. Baik Bung Erik, mohon maaf tadi saya panggil Pak. Agak formal ya Bung ya. Oke, Bung Erik, ini ada sedikit pertanyaannya. Bagaimana KNPI memaknai kemerdekaan Indonesia ya yang saat ini sudah di usia 75 tahun? Iya. Memang bagi kami usia kemerdekaan 75 ini Pak, adalah mic-nya bisa Bung bisa bagaimana kita merefleksikan sebenarnya perjuangan dari para pahlawan yang susah payah. Kita rebut kemerdekaan ini 3,5 abad kita dijajah, tetapi kemudian karena ada semangat persatuan dan soliditas, sehingga Indonesia ini yang begitu majemuk di masa lalu ternyata bisa bersatu. Bisa bersatu sehingga kemerdekaan itu semakin mudah untuk digapai. Kalau direfleksikan dengan keadaan kita saat ini, kita harus jujur mengakui bahwa integrasi nasional, rasa persatuan, rasa solidaritas di antara sesama anak bangsa itu kadangkala menjadi tanda tanya apakah sesolid dulu. Karena kita lihat sekarang ini banyak sekali muncul misalnya isu, apalagi menjelang tahun-tahun politik. Iya, pilkada ya Pak, ya nanti di bulan Desember nanti ya. Seolah-olah keeratan dari sebuah bangsa ini merenggang karena misalnya perbedaan identitas. Apakah itu suku, agama, ras, antar golongan. Yang sayang sekali 75 tahun yang lalu para leluhur kita sudah hatam dengan hal ini. Sudah tuntas mereka memaknai bahwa yang namanya NKRI Indonesia itu memang majemuk. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah sekarang ini malu dong harusnya kita selaku generasi muda, selaku anak bangsa kalau kemudian kita masih terjebak pada pandangan-pandangan sempit atau bagaimana memaknai secara sempit terkait kepluralismean dari Indonesia ini. Oke, baik. Iya, ada yang masuk ya. Ya baik sahabat Siaral dan juga pengunjung di sini ada yang mau gabung di sini ya lewat line telepon kami di 081143510028 ya. Oke. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum, selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Iya baik, kayaknya saya harus mendekat di handphone. Ya Pak, nanti bisa. Iya, Pak monitornya langsung digagang handphone Pak ya. Oke. Oke, baik. Iya, silakan langsung Pak dengan pertanyaannya langsung dengan Bung Erik, silakan. Halo, selamat malam Bung Erik. Iya, selamat malam. Apa kabar nih Bung Erik? Dapat lihat ganteng sekali nih ya dengan protokol kesehatan. Lewat Facebook. Dulu lebih soe. Oke, maaf Bapak dengan Bapak siapa di mana Pak? Gimana? Dengan Bapak siapa di mana? Iya, saya dengan Roni nih, Mbak Iva di Malalayang. Oke, Pak Roni di Malalayang. Langsung Pak Roni dengan Pak Erik, silakan. Iya. Saya pengen nanya ke Bung Erik.
Bisa dengar ya? Iya, bisa Pak, jelas. Bisa Pak. Oke, gini, Bung Erik, selamat malam Bung Erik. Ya, selamat malam. Ya, gini Bung Erik, kita kan sekarang lagi memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Ya. Yang paling pertama saya pengen tanyakan itu kalau untuk KNPI Manado, tadi Bung Erik mengatakan bahwa kita belum merdeka secara kemiskinan ataupun kesejahteraan masyarakat dan supremasi hukum dan lain-lain, Bung Erik ya? Iya. Ya, yang saya ingin tanyakan apa adalah kira-kira semenjak Bung Erik pimpin KNPI Manado, KNPI Manado udah melakukan apa gitu? Terus untuk zaman sekarang ini, di era pandemi seperti ini, apakah KNPI ada program-program untuk membantu masyarakat yang terdampak? Oke. Iya. Baik. Gitu Pak ya? Ya. Jelas ya Pak ya? Dan yang kedua, pertanyaan saya, baik. Kalaupun misalnya KNPI Kota Manado belum melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat, kira-kira ke depannya ada program apa yang langsung menyentuh ke masyarakat bawah, khususnya warga Manado yang produktif? Karena itu kalau nggak salah KNPI Manado juga menaungi mereka. Itu aja Pak dulu pertanyaannya. Terima kasih untuk RAL dan terima kasih KNPI Manado. Terima kasih juga untuk Warkop Kemang. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Roni di Malalayang. Terima kasih banyak dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Bung Erik. Iya, tadi ditanyakan mengenai langkah konkret apa yang kita sudah lakukan, apalagi di saat situasi pandemi yang melanda dunia. Tidak terlepas dari Sulawesi Utara dan Kota Manado. Baik. Nah memang mungkin persepsi 4 bulan yang lalu masyarakat melihat bahwa untuk melawan COVID-19 ini adalah dengan stay at home. Stay at home, oke. Tapi ternyata ketika dunia berefleksi, selama 2-3 bulan kita stay at home, ternyata ada virus baru, kemiskinan, kelaparan, karena orang-orang tidak bekerja, atau karena bisnis dan ekonomi down, kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja. Justru virus baru itu yang sangat mematikan itu yang ternyata sangat yang membahayakan sebenarnya. Karena dia berkorelasi positif dengan angka tingkat pengangguran dan tingkat kriminalitas misalnya. Karena nggak kerja, nggak makan istilahnya. Jadi makanya kami juga bersama-sama dengan segenap stakeholders kepemudaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda yang berhimpun di dalam KNPI, kami sepakat bahwa ternyata persepsi untuk melawan COVID-19 adalah dengan menjalani aktivitas yang produktif, tetapi tetap aman. Artinya safe, mengikuti protokol. Nah yang kami lakukan adalah sudah mencapai tahap ketiga, kami melaksanakan program KNPI versus program KNPI versus COVID-19. Nah program ini adalah mix dari bakti sosial dan juga program sosialisasi dan mitigasi ke masyarakat. Di mana ada hal-hal sederhana yang kami lakukan dengan pembagian paket masker, face shield, vitamin C, dan hand sanitizer. 4 item ini kami bagikan langsung ke kelompok-kelompok masyarakat yang kami pandang rentan. Misalnya tukang ojek, sopir angkot, pelayan restoran, para pedagang juga ya Pak para pedagang keliling, pedagang makanan, sayur, pedagang buah, kami sudah sasar itu. Ini sudah memasuki tahap yang keempat, di mana selain kami berikan bantuan berupa masker, face shield, vitamin C dan hand sanitizer, tapi kami juga melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena kami temui seringkali ternyata informasi yang sampai kepada masyarakat justru tidak tuntas, misalnya dalam hal penggunaan masker yang baik dan benar. Masker juga yang kalau menggunakan masker kain kan harusnya hanya maksimal 4 atau 5 kali. Bahkan ada yang tidak memakai masker Pak sama sekali. Bahkan kami temui banyak juga yang terlalu permisif dengan COVID-19 ini. Padahal kami, di tempat pusat perbelanjaan itu banyak didapati Pak. Justru disitulah kami selain memberikan bantuan, tapi kami juga memberikan pemahaman bahwa untuk melawan COVID-19 ini harus bersama-sama. Jadi selain bantuan diserahkan, tapi juga ada di situ sosialisasi mengenai pola hidup
normal baru ini. Oke, Iya. baik. Pak Roni di Malalayang, mudah-mudahan bisa puas ya dengan... Tadi juga mungkin ditanyakan mengenai program real ke depan untuk turut serta membangun Kota Manado. Saya ingat tadi ada 2 pertanyaan. Nah memang KNPI Manado ini kan format organisasi adalah wadah berhimpun. Dia berdiri KNPI dari tahun 1973, tepatnya tanggal 23 Juli di Cipayung. Yang mana platform utama dari KNPI ini adalah sebagai wadah pengembangan generasi muda, dalam artian menciptakan kepemimpinan-kepemimpinan pemuda yang baru. Baik. Sehingga kami selalu tidak pernah jauh-jauh dari marwah itu. Bahwa KNPI harus menjadi laboratorium kader, mempersiapkan anak-anak muda agar supaya dia mampu menjadi pemimpin. Baik. Melalui apa? Melalui training, pelatihan-pelatihan pelatihan-pelatihan, diklat, seminar. Dalam artian melengkapi. Kalau anak-anak muda itu bersekolah dan berkuliah, belajar pendidikan formal, maka di KNPI dan organisasi kepemudaan lainnya, kita menggali sisi soft skill dari seorang kader itu. Sehingga mereka bisa tahu public speaking, tahu manajemen kepemimpinan, tahu mengelola manajemen organisasi. Hal seperti itu soft skill yang tidak ditemui di persekolahan atau bangku kuliah. Makanya kami pikir visi dari KNP ini adalah bagaimana menciptakan kader-kader muda yang unggul. Artinya kalau dia menjadi sarjana harus menjadi sarjana yang plus. Bukan hanya paham dan mengerti dengan ilmu pengetahuan yang dia bahkan hanya sekedar titel aja ya Pak ya. Tapi bagaimana soft skill, dia memiliki social awareness terhadap lingkungan sosialnya. Saya kira itu saja. Baik. Ya, dan sahabat Siaral 102.8 FM, silakan untuk Anda yang mau gabung ya. Kami masih buka line telepon di 0811435108 dan juga buat para pengunjung yang ada di sini ya. Ini lagi sementara menikmati makan malam, nongkrong juga. Barangkali di sini ada yang mau bertanya, silakan kami buka untuk sesi pertanyaan. Oke. Iya, sahabat Siaral 102.8 FM, terima kasih ya buat kalian yang masih tetap stay tune terus di 102.8 FM. Dan juga di live streaming kami dari RAL FM Manado. Dan sekali lagi sahabat Siaral, orang masih siaran langsung dari Warkop Kemang. Masih bersama saya Iva dan juga ada Mbak Elma. Dan yang pasti bersama orang Ketua KNPI, Bung Erik. Ya, oke, Bung Erik ini di sesi terakhir ya untuk malam hari ini. Sebelum sahabat Siaral saya ajukan pertanyaan buat Bung Erik. Saya buka kesempatan untuk Anda yang di sini ya, di Warkop Kemang pengunjung. Yang mau bertanya barangkali silahkan. Adakah yang mau bertanya? Oke, di sebelah sana Mbak Femi, mohon mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fahri dari Pandu. Ya, Ketua, mohon izin mau tanya, apa harapan dari pemuda, khususnya KNPI, dalam menghadapi Pilwako tahun 2020, Pilwako Kota Manado di tahun 2020. Mungkin hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini? Iya, terima kasih Bung Fahri tadi dari Pandu. Memang ini topik trending kan? Trending, karena sudah mau masuk bulan-bulan pilkada ini Desember ya. Bulan depan nanti sudah masa kampanye. Iya. Dan ini memang kondisi aktual daerah bukan hanya di Kota Manado, Sulawesi Utara, tapi juga serentak se-Indonesia. Ada ratusan pilkada yang akan kita lalui. Nah, pilkada tentunya, ya Pak ya, bukan Pilwako. Iya. Memang bagi kami generasi muda berharap bahwa momentum pemilihan kepala daerah dimanapun itu terjadi adalah momentum untuk kita menentukan arah pembangunan daerah ini seperti apa ke depan melalui figur-figur yang tentunya berkualitas. Yang pertama yang harus kita catat bahwa kami menghimbau dan berharap kepada masyarakat untuk kemudian tidak terjebak pada praktek-praktek politik transaksional, apalagi terjebak pada isu-isu sara. Hanya karena kepentingan pilkada kemudian keeratan dari sebuah daerah atau Kota Manado ini terganggu. Ini pertaruhan yang sangat besar.
Kemudian terkait politik transnasional atau politik uang, bagi kami itu adalah bentuk pembodohan kepada masyarakat. Karena masyarakat diajak untuk memilih kandidat bukan karena penilaian dari kualitas seorang pemimpin itu. Padahal versi kami berharap bahwa setiap pemimpin yang lahir, apakah itu wali kota, gubernur, bahkan presiden adalah figur-figur yang sudah teruji. Dia sudah berbuat sekian tahun dulu, jangan nanti datang-datang tiba. Kita tidak tahu figur yang mana hanya karena balihonya banyak, hanya karena publikasinya masif, kemudian uangnya banyak, kemudian masyarakat menjatuhkan pilihan. Bagi kami itu seperti memilih kucing dalam karung. Kita harus belajar untuk menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang dewasa, memilih benar-benar menyelidiki rekam jejak seseorang. Dia dari mana, sudah berbuat apa, hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menjadi segmen pemilih yang terpolarisasi oleh isu-isu sara. Tidak penting agamanya apa, sukunya apa, semua berhak menjadi pemimpin, termasuk di Kota Manado. Karena itu adalah terjamin di undang-undang bahwa setiap anak bangsa, siapapun dia, asal mana, suku apa, agamanya apa, dia berhak, dia memiliki hak politik yang sama. Di mata demokrasi dan di mata hukum, selama dia punya kapabilitas untuk membangun kota ini. Jadi harapan kami sederhana, bahwa kita harus menjadi pemilih yang benar-benar pemilih rasional, melihat seseorang itu berdasarkan track record yang baik, untuk kemudian kita percayakan hak suara kita. Satu suara sangat berarti untuk menentukan masa depan bangsa ini. Baik, Pak, sudah? Terima kasih. Ya, dan masih adakah yang di sini sebelum terang tutup? Mbak Femi? Masih ada yang di sini? Ya, ini para pengunjungnya masih asik dengan topiknya masing-masing ya malam hari ini. Ya. Baik Pak, ini tinggal 5 menit Pak. Harapannya ke depannya, closing statementnya Pak, silakan. Ya. Terima kasih, tentunya sebagai warga kota, kelompok generasi muda, kami berharap bahwa yang pertama kita melihat situasi dan kondisi yang paling aktual, bahwa ternyata dunia masih dilanda oleh COVID-19. Kita tidak perlu dulu jauh-jauh berpikir ke arah mana, bagaimana kita bisa survive di masa-masa yang sulit ini. Tetapi kemudian kita sepertinya sudah kenyang mengenai mitigasi dari penyakit ini, mau menghindarinya seperti apa, mau melawannya seperti apa. Tetapi kami mau mengingatkan bahwa jangan lupa sebagai seorang manusia, siapapun dia, kita harus punya social awareness, sense of awareness terhadap sesama kita. Karena menghadapi masa-masa krisis seperti saat ini dibutuhkan solidaritas yang baik. Bagaimana kita saling membantu sekecil apapun. Karena ingat, angka pengangguran ini sudah naik. Kita tidak bisa menafikan bahwa tingkat pemutusan hubungan kerja. Dan ini bukan cuma di Indonesia ya Pak, di seluruh dunia. Di seluruh dunia, masyarakat kesusahan karena pandemi ini. Mau bekerja sulit, income-nya turun, banyak perusahaan korporat gulung tikar. Disinilah ujian sebenarnya dari umat manusia itu, bagaimana kita memaknai solidaritas terhadap sesama. Jadi yang pertama bagi saya, kita bukan hanya survive secara kesehatan, tetapi bagaimana kita sama-sama untuk saling topang menopang, membantu sesama kita yang kesusahan. Kemudian yang kedua mungkin terkait agenda ke depan yang akan kita lewati adalah momentum pemilihan kepala daerah serentak. Ini adalah momentum secara berkala, secara nasional. Kita harus meletakkan ini sebagai momentum yang sakral, di mana hasil dari pilihan kita akan menjadi pemimpin kota kita, provinsi kita, negara kita ke depannya. Jadi benar-benar kita perlu menjaga marwah itu, bahwa letakkanlah satu suara itu benar-benar menjadi satu suara yang sangat serius untuk melihat kacamata pembangunan daerah kita ke depannya seperti apa. Hindari money politik, kita hindari politik sara, semua kita adalah sama. Semua kita adalah warga di kota kita. Kita tidak ada yang berbeda, karena itu terjamin secara hukum. Saya kira itu mungkin. Baik, terima kasih Bung Erik. Dan sahabat Siaral, terima kasih untuk Anda ya, yang sudah bertanya tadi, Bapak Roni di Malalayang. Masih ada yang bertanya? Oh masih? Oh ya, masih ada Bung Erik.
Hampir saya tutup ini. Dari tadi matanya mungkin malas tuh Kang. Perkenalkan, nama saya Alvin Ismail. Saya akan bertanya kepada Bapak, apa kontribusi KNPI terhadap Kota Manado? Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih Terima kasih. atas pertanyaannya. Ah, Ini pertanyaan susah-susah gampang. Saya lihat dari kelompok generasi Bray. Ada kelompok generasi Brur, ada kelompok generasi Bro. Saya lihat ini kelompok generasi Bray. Oke. Anak-anak milenial. Inilah milenial Iya. yang diharapkan ya, Iya. Bung ya. Dan milenial yang sportif dan berani seperti ini yang Betul. kita perlu kembangkan ke depannya. Iya. Kembali ke pertanyaan mengenai peran ya sumbangsi KNPI Ya. mungkin terhadap pembangunan daerah Kota Manado. Yang kami mau sampaikan bahwa kita bergerak secara segmen dan secara koridor kita. KNPI itu platformnya adalah organisasi pengkaderan. Oleh karena itu target dan sasaran serta visi kami adalah bagaimana turut serta dalam mengembangkan anak-anak muda ini untuk menjadi anak-anak muda yang qualified ke depannya. Karena kita hidup di era persaingan, kita hidup di era teknologi informasi yang semakin kencang, tidak ada batas lagi. Kejadian hari ini di Lebanon, di Turki kita bisa lihat hanya sepersekian detik kan. Oleh karena itu kita perlu untuk menyiapkan anak-anak muda kita untuk tangguh di masa itu. Oleh karena itu KNPI mengambil sikap untuk menjadi wadah yang membangun kualitas SDM generasi muda. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita tidak bisa lagi hanya berbicara mengenai bagaimana anak-anak muda itu harus sarjana, harus sekolah, harus kuliah. Itu sudah isu yang belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Karena memang kan saat ini kalau mau Iya. bilang orang kalau mau kuliah itu yang penting udah sarjana. Iya. Iya. Ingat akses pendidikan saat ini sudah banyak yang murah. Pemerintah sudah menjamin pendidikan dasar itu terpenuhi. Akses beasiswa untuk kuliah itu sudah semakin banyak. Tinggal bagaimana niatan yang sungguh dari generasi muda kita untuk menggapai pendidikan itu. Nah yang kedua adalah selain kita menseriusi bagaimana membangun SDM kita melalui pendidikan yang baik, kita perlu melengkapi dengan soft skill. Nah soft skill inilah yang begitu banyak ditawarkan. Bagaimana skill menjadi seorang anak-anak muda yang mahir berbicara di depan umum, public speaking misalnya. Oke tadi Pak ya. Iya, bagaimana Berani menjadi bicara. anak-anak muda yang melek teknologi sehingga dia bisa menciptakan lapangan kerja misalnya. Misalnya dia menjadi entrepreneur muda yang kemudian mampu menciptakan lapangan kerja bagi generasinya teman-temannya. Karena kita tidak bisa lagi menjadi seperti mindset seperti orang-orang tua kita bahwa kalau anak muda yang sukses indikatornya adalah dia bekerja di perusahaan besar, dia bekerja di BUMN, dia menjadi seorang pegawai negeri. Kita harus mulai menyesuaikan mindset hidup kita bahwa ke depan itu untuk menciptakan generasi yang unggul adalah bagaimana menciptakan entrepreneur muda, menciptakan usaha-usaha yang kreatif, UMKM, usaha kreatif. Kalau itu dibina dengan baik, saya yakin ke depan generasi muda kita mampu berkompetisi. Oke, baik. Terima kasih. Dan sudah, makasih ya. Iya, dan Bung Eri, tampaknya terang harus sudahi dulu ya talk show untuk malam hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih banyak Bung Erik sudah hadir di malam hari ini dan buat teman-teman juga kan dari KNPI terima kasih banyak. Insya Allah nanti ke depannya kita bisa talk show lagi ya Bang ya. Ya Bung ya, maaf. Oke, sahabat Siaral dan terima kasih Bung Erik, selamat malam dan sahabat Siaral FM. Itu tadi ya kita talk show bersama Ketua DPD KNPI Kota Manado, Bung Erik. Dan nanti insya Allah kedepannya nanti terang akan ada talk show lagi ya bersama Ketua KNPI Kota Manado. Dan sekali lagi terima kasih Bung Erik dan sampai baku dapat lagi dan sampai baku dapat. Iya, selamat Stay malam. safe. 102.8 FM Radio RAL Orang Manado.